Sok. Dah. Sini duduk. Nah, itu masih duduk kan berdiri. Parah dia. Parah dia. Gimana, Prof? Oke, kita akan coba bikin server, cuman ada masalah dikit. Kita harus ngambil ininya dulu. CD-ROM ISO-nya server. Ini coba gue colokin. Itu buat apa nih, Prof? Kan ada installer tuh, installer buat sistem operasi, diambil dulu. Nah, saya kasih lihat cara ngambilnya gimana ya. Buka browser. Ini ya, pakai Chrome. Oh, buka browser dah, buka tab baru. Ini server yang kita mau ambil, kita akan install servernya Ubuntu ya. Buka tab baru dah. Ketik Ubuntu, download. Nah, ada. Nah, yang get Ubuntu download. Bebas sih sebenarnya, bisa pakai apa aja. Accept. Yang saya pakai kan desktop nih. Cuman kita akan coba install servernya di sini ya. Bawahin. Paste. Nah, itu ada server. Klik server. Itu bisa pokoknya bisa di get tuh, server bisa diambil ya. Oke. Cuman udah saya ambil daripada sekolahnya gede, sekitar 2 giga, yang lumayan kan. Saya udah ambil, ada di flash disk. Coba kita lihat flash disknya, masuk ke file ini. Prof, berapa kali itu? Belum belajar sama kali ini. Iya. File Explorer, yang kiri, bawah. Ya, bawah. Ya. Klik. Itu kelihatan flash disk ada Ventoy. Kiri. Ya, klik. Ini isinya CD-ROM server. Iya. Sama ada server, ada desktop segala macam. Cara ngambilnya gitu doang sih, cuman ya lumayan doang, 2 giga. Kalau nggak mau rugi, kemarin siapa yang ngirim nitip harddisk ke saya siapa? Fahmi ya? Iya. Ingetin nih harddisk udah ada. Iya, Mas, Pak. Kemarin datang pas itunya. Sakit. Iya, tapi nggak tahu sih hari ini datang atau enggak. Udah nitip aja dah. Katanya sih dia masuk tuh pengen masuk ke zaman dia. Hah? Pengen masuk yang zaman siang. Oh ya udah tuh dititipin. Deh. Jadi ini CD-ROM-nya bisa diambil gratis. Terus kalau yang di saya ini punya banyak CD-ROM di sini. Ada Debian, ada Linux, ada Ubuntu, 2204, ada 2404 segala macam. Oke. Banyak. Itu flash disk itu kalau saya lagi mau install, saya bawa flash disk itu tinggal colokin, tinggal milih mau yang mana, gitu doang sih. Jadi enak hidupnya sih sebenarnya, udah dimasukin. Untuk bisa kayak gitu harus install software namanya Ventoy. Ventoy itu supaya satu flash disk bisa banyak installer. Biasanya satu flash disk satu installer doang, biasanya. Itu masalah tuh, berarti kalau kita punya banyak installer, versi sudah banyak kan, pusing kan. Kalau saya pakai Ventoy ini, kita copy aja ISO ini, kita jadi punya banyak gitu. Soalnya kadang-kadang saya butuh install Linux, kadang-kadang butuh Debian, kadang-kadang butuh apa, ya udah tinggal masukin aja, tinggal pilih. Terus ya, emang kagak diajarin di SMK? Enggak, Prof. Enggak. Cuman ini kayak kemarin router, terus ya mikrotik gitu. Udah ya? Waktu SMK bayar SPP ya? Beres. Kagak diajarin? Enggak. Minta balik kan dulu ini. Rugi lu bayar. Lu bayar mahal-mahal, kagak dikasih ilmu, percuma. Oke, sekarang buka itu VirtualBox. Kiri atas lagi naik ya, klik. Udah gitu dia aja pakai Windows sih. Pakai Windows. Ah, Web server tuh paling kayak ada materinya, cuman nggak yang dipraktekin. oh iya, Ada materinya malah di buku itu ada. tapi nggak dipraktekin. Gurunya nggak bisa kali.
Minta ditabok gue sekarang kadang-kadang. Kasihan siapa tuh? Yang kasihan muridnya. Nah ini virtual box udah pada diajarin belum sih? Diajarin bro. baru kemarin Oh gitu. Jadi udah tahu virtual box kita bisa bikin mesin di dalam mesin ya. Oke. Buat latihan kayak gini, buat latihan server ini kita bikinnya di virtual box. Kalau yang beneran di situ tuh servernya ntar. Kalau yang beneran sama aja bentuknya sih, cuma nanti layarnya beda. Layarnya kan dicolok dari sana masukin ke ini nggak bisa nih itu layarnya kayak ini layarnya kayak bukan HDMI, ini kan HDMI. Jadi harus punya konverter dari VGA ke HDMI dulu baru bisa keluar ke sebelah sini. Deh, kita akan bikin server nih ya, bikin mesin baru aja, new. Kasih nama Ubuntu spasi 2404 pakai 24.04 spasi server spasi kosong. Kalau saya udah biasain gitu. Jadi kalau install sesuatu, kalau di VirtualBox ya, saya install sesuatu yang nggak install apa-apa, kosongan aja, saya kasih kode kosong. Kosong kan? Tulis aja kosong. Oh kosong. Kosong. Nah kosong aja gitu. Kosong aja. Itu yang benar. Deh di next kita install server ya. Kemarin itu siapa? Bukan ya? Bukan. Udah. Nah sekarang kita ngatur ininya, mau memorinya berapa, mau core-nya berapa. Ini cukup sih buat server 2 GB doang sih cukup buat server ya. Kalau buat desktop kurang. Kalau server cukup 2 GB. Kalau 1 GB juga server juga jalan sih, nggak masalah. Oke. Terus core-nya saya cuma punya 4 core, 1 core dikasih buat server ini, jadi cukup. Oke. Next. Ini 25 GB sebetulnya cukup, tapi nggak bisa diisi apa-apa udah gitu. Kita server akan ngambil sekitar 10 GB. Jadi kalau cuma dikasih 15 GB kurang. Naikin jadi kasih 100 GB lah. 100 GB. Yang 25 gitu. Nah, hari ini susah nyari hard disk 100 GB, lebih susah ya, lebih gampang 500 GB kan ya. Jadi sebenarnya kalau hari ini mendingan 200 GB dipakai sekalian. Kalau hari ini ya, waktu dulu hard disk masih 100 GB masih banyak. Sekarang udah jarang. Jadi 500. Oke. Dah cukup. Next. Jangan kasih tahu aja namanya adalah Ubuntu 24.04 server kosong. Hard disk 100 GB segala macam. Finish. Oke. Dah. Sorry bentar. Mana tadi? Di bawah sini. Di kanan dulu. Saya harus ngecek jaringannya dulu. Ini cek jaringan ya. Nah ini masalah. Ini NAT tuh ada firewall baru masuk ke internet. Konsekuensinya dari luar bisa masuk ke dalam server. Supaya dari luar bisa masuk ke server, jangan NAT. Pastinya begitu. Kalau NAT bagusnya buat desktop. Kalau kita masang desktop biasa, user kan cuma dari komputer itu keluar, dari luar nggak ada yang masuk. NAT nggak apa-apa. NAT fungsinya kayak firewall supaya dari dalam bisa keluar, tapi dari luar nggak bisa masuk. Jadi ini pertahanan banget kalau NAT. Kalau kita bridge, luar masuk bisa jalan. Kalau server jangan pakai NAT, pakai bridge ya. Nah, coba kita lihat ini advance. Ini kabel connected. Oke, sekarang kondisinya saya masukin kabel ini masukin ke sini, sambung. Oke, pakai kabelan. Kalau pakai wifi juga bisa aja sih, cuman lebih enak kabelan. Oke. Belum. Kita belum masang installernya. Installernya harus di download dulu sih sebenarnya. Di kanan.
ganti pas kelupaan biasa. Storage ini kelihatan CD-nya kosong kan? Empty. Harus diisi tuh CD-nya. Installer udah saya pasang di situ. Bentuknya flash disk udah dari komputer itu. Kalau belum ada, kalau dulunya download dari internet. Nah ini biasain kita punya koleksi. Jadi kalau butuh apa-apa, butuh install apa langsung jret masuk. Kalau saya di rumah udah koleksi udah lengkap. Jadi kalau butuh server bisa masang, butuh apa bisa masang. Windows juga ada bisa masang. Biasa. Windows yang nggak ada nomor seri gitu. Quick yang ini kan dia nyari sebelumnya apa nggak jalan itu. Yang ini. Nah, choose this vendor 2404 yang ini kelas 1 yang beli baru itu baru sih itu baru berapa bulan gitu open dan oke. Nah kita bisa lihat di sini ada ISO nempel sekarang ada. Jadi dia punya harddisk 100 GB. Kalau server bener lebih kalau mau enak hidupnya saya biasanya yang jadi masalah kalau di server itu database akan kesini soalnya. Jadi kalau server gede, kalau usernya banyak database-nya gede, ini harus gede. Itu aja sih. Cuma kalau data bisa dipindahin ke harddisk lain, database yang ngikut ke sini biasanya ngikut, itu yang jadi masalah ntar. Jadi ya tergantung nanti mau server apa yang mau kita install, database-nya kalau gede ya udah harus gede apa kayak ini. Ya sekarang jalannya. Udah jalan itu, oh iya. Ini yang action gitu aja, export ini. Nah, kita akan install server ya. Berapa yang pernah install server? Satu orang doang, yang lain belum ya? Belum ya? Mau nyobain ya? Ngerti deh. Kayaknya saya udah pernah deh, lupa ingat bro. Belum berubah, udah lupa. Parah. Oh dia lagi jalan, langsung berjalan. Install kayak gini gampang banget. Harus sering-sering aja. Ini kalau di luaran dapat honornya sekitar 20-an. Install gini. Paling jelek 5 juta sih. Paling jeleknya, tapi kalau lagi untung dapat 20 juta. Kerja cuma kayak gini doang. Parah. Rada nggak enak itu luar dulu. Kenapa? Pasang apa? Kalau kita pasang di Instagram doang. Nggak usah. Pasti ada. Nah iya, pasang harga dikasih asuransi gitu. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Ya boleh. Oh iya sebelum lupa, ini Astra. Saya kemarin ketemu, nggak tahu baru email juga, udah saya posting di email. Jadi Astra Corporate Security ya, Corporate Security berarti seluruh grup Astra. Tapi yang kantor pusatnya, dia lagi buka lowongan buat magang cyber security. Posisinya ada di mana sih? Sudirman, Jakarta. Uang transport dikasih uang transport. Cuman kalau mau magang di situ jangan cuma saya mau magang, jadi kita harus nyiapin saya punya kemampuan apa aja. Soalnya mereka akan seleksi dari banyak orang. Kemarin yang ada di situ anak UGM, anak UI, jadi ketemu sama langsung anak UGM, magang UI, nanti kan anak UTS. Kasih lihat lebih jauh. Anak gue tahu jurusan apa?
elektro. Anak UI jurusan mana? Tahu? Nggak tahu? Kesehatan. Enggak, jadi mereka tuh gini, mereka harus teliti. Tapi dia nggak tahu di Indonesia jurusan mana yang jago, kampus mana yang jago. Jadi akhirnya dia buka semua kampus, semua jurusan. Gitu. Nanti dia nilai orangnya. Kalau di kita kan emang diajarin bener kan. Saya berani taruhan orang kayak gini aja, anak-anak itu nggak ada yang tahu. Bayangin, kalau ini mah udah diajarin, udah kesana udah enteng. Oke, lanjut. Pilih bahasa apa? Inggris, biasanya bahasa Inggris. Oh, kebiasaan, lo salah. Ini mouse-nya kagak jalan, jadi pakainya cuma ini sama enter. Oh, ini sama enter. Ya, pilih bahasa Inggris ya. Biasain pilih bahasa Inggris, jangan pernah pilih bahasa Indonesia. Supaya rezekinya dolar. Nah, sekarang apa nih? Mau diupdate apa kagak? Ini installernya nggak usah diupdate. Ntar aja ya. Ntar aja. Terus ini apa nih deh? Keyboard layout. Pakai US ya, karena kita dijajah Amerika. Dan terus kita ada Ubuntu server minimalis, sama yang terakhir apa? Third party. Nggak usah yang minimalis, yang Ubuntu server aja. Ntar, dah, ini diamin aja dulu, dia dapat IP. Berapa dapat IP-nya? 8 ya, udah dapat IP. IP-nya dapat dari sini. Oke. Cuman server yang benar, IP-nya harus dibikin statik. Sebetulnya IP, kalau ini kan berubah-ubah. Ini IP-nya berubah-ubah, dan kalau dari sini berubah-ubah ya, harus dibikin statik. Jadi nanti mungkin saya ajarin cara bikin statik IP-nya gimana. Oke. Dan jadi ini materi sesudah UTS sebetulnya. Saya majuin aja udah semua, pokoknya yang depan, yang belakang saya majuin supaya kerasa bikin server gimana, bikin apa gimana. Yang jaringannya gampang lah, ntar sambil ini kerjain ujian, kerjain kuis, kalau nggak ngerti nanya. Terus ini apa? Proxy address. Proxy itu gini. Ini sebenarnya cuma next semua. Cuma saya terangin dulu proxy itu apa. Gini. Jadi pada zaman dulu kala, waktu internet kecepatannya masih bangsanya berapa, 64 kbps, 100 kbps, nggak pernah ngerasain internet cuma gitu kan? Kasian deh lu. Jadi waktu kecepatannya masih blow on, kita bikin yang namanya proxy server. Jadi tugasnya proxy server tuh gini, kalau kita langsung ke internet, kalau kita download apa langsung internet, berarti filenya filenya akan tercopy ke satu orang doang. Kalau langsung ya, kalau pasang proxy, misalnya si ini ngedownload file apa, yang ngambilin bukan dia langsung, proxy-nya ngambilin. Nanti kalau ada 2-3 komputer ngambil file yang sama, nggak akan ngambil ke internet, cukup satu yang ngambil, terus yang lain di-copyin lagi dari si proxy. Dengan cara itu kita bisa ngehemat yang 64 kbps ke internetnya. Jadi proxy itu dipakai buat ngehemat. Ngerti, kebayang? Biar nggak terlalu diambil di internet. Bukan, ya, cuman lebih karena kalau ada proxy, kan ada, kalau ada satu ngambil file, si proxy yang ngambilin kan, berarti proxy punya kopinya nih. Kalau ada 2-3 komputer yang lain pengen ngambil juga, kan semua proxy semua nih. Proxy yang ngasih langsung, nggak usah minta internet lagi. Jadi kalau sudah ada file dari proxy, yang lain akan dapat kopinya dari proxy. Akibatnya 64 kbps-nya jadi bisa dihemat. Itu teknik yang kita pakai buat ngehemat. Gitu ya. Cuman kalau hari ini teknik proxy bukan buat itu sih sekarang. Ya buat itu sebagian ya, karena kita tidak kencang, proxy jadi kayak nggak terlalu butuh sih. Yang kita pakai proxy buat gini. Kalau orang-orang ambil sesuatu ditaruh di proxy, berarti file tadi ada di proxy dong. Kalau file tadi di proxy, admin bisa lihat itu filenya apa dong. Nah, kalau admin bisa lihat, admin bisa tahu siapa yang berengsek di jaringan ini, ketahuan. Jadi beda tujuan. Kalau sekarang, ini tujuannya buat ngecek siapa yang kurang ajar, siapa yang tukang ngambilin foto-foto yang ngaco-ngaco, nah, itu dihajar dari proxy. Itu jadi proxy buat lebih arah gitu-gituan sih sekarang. Oke, sekarang dan ini proxy nggak dipakai
karena kita kencang nih sekarang. Nah dia ngecek nih sekarang kalau mau ngambil software dari repositori apa aja, dia lagi ngecek repositorinya. Ini kondisinya saya nyambungnya lewat ini ya, lewat Orbit, kagak lewat kampus. Gak percaya sama kampus. Parah. Dan oke, sekarang nah ini yang bahaya di sini. Ini bahaya. Ini kita bisa milih hadis mana yang kita format. Ini termasuk kalau mau desktop juga sama kayak tampilannya kayak gini. Intinya ini paling bahaya di sini. Kita pilih dulu yang ini, bawain. Nah, enter. Oh ini cuma ada satu aja. Kalau kita install desktop ada windownya, biasanya dia kasih tahu ini ada berapa partisi, 1, 2, 3 partisi. Jangan install di partisi window. Cuman bingung. Kalau kita belum tahu, bingungnya itu gini. Dia cuma ngasih tahu partisi 1, 2, 3. Habisnya sama nih. Yang ada isinya window yang mana dia nggak ngasih tahu. Soalnya dia juga nggak tahu isinya apa. Soalnya dia tahu ada 1, 2, 3 partisi. Hati-hati milihnya. Seringkali orang salah milih. Kita pengen di komputer kita ada window, ada Linux. Terus pencet salah satu kan, yang kebabat pasti di windownya, dan kebabat baru, window saya hilang, data saya hilang, terus bisa dibalikin kagak, udah nangis kan. Itu aja, hati. Kalau ini kebetulan kita cuma satu habis tadi ya, 100 giga, ya udah. Cuman ini balik, tangan bawah, buang, spasi, dan selesai. Ini LVM itu bagus, oke? LVM itu bagus. Jadi misalnya kan hadis 100 giga doang, kita jalanin LVM ini. Kalau jalan LVM, kita colokin hadis lain, oke? Si Linux akan dilihat sebagai satu hadis, jadi hadis tambahannya langsung dilihat sebagai satu hadis sama hadis yang sebelumnya. LVM kayak gitu, bagus sih. Jadi si sistem operasi si servernya nggak perlu tahu ada berapa hadis di bawah. Pokoknya habisan colok gitu aja. Langsung hadisnya nambah. Padahal itu harus beda. Gitu. Dari satu sisi bagus. Cuma kalau sampai ada hadis yang rusak, semua format. Kalau saya biasanya nggak pakai VPN. Jadi saya misalnya ini penuh nih. Saya cek dulu folder apa yang penuh. Saya beli hadis baru, colokin, isi folder ini dikopiin ke hadis baru, terus hadis ini baru ditempelin manual ke situ. Lebih susah sih. Cuman kalau ada apa-apa, nggak semuanya hancur. Kalau kan hancur semua. Kalau saya nggak berani kayak ya. Kalau punya nyali nggak apa-apa sih. Saya di rumah kan hadisnya berapa ya? 12 tera, 8 tambah 8 dong. Hadisnya 16 dan itu mainnya 22 8 tambah 8 gitu. Kalau sampai crash masih ada backup, terus saya beli baru lagi, copy lagi supaya aman terus. Terus data saya juga di copy ke 3 komputer, jadi aman. Terus ya. Dan jangan lupa oke, udah selesai. Ini dia akan ngerjain ini. Dia pencet yang mana? Continue ya. Video continue. Dia udah masuk kan, nggak serem banget. Ntar aja kalau video. Terus sekarang biasa nanya sesuai password sama nama itu ya. Your name. Oh no. Enter. Nama servernya server aja. Tapi jangan biasa kayak gitu lah, kalau udah lagi kerja kita bikin servernya orang, username-nya nanya sama orang yang punya apa ya. Karena ini yang minta ono ya ono lah, terlalu lupa.
pick username, enter username lagi or no. Oke, password 1 2 3 4 5. Jangan dikerjain kalau dikerjaan ya. Gambarin itu. Yang ngajarin siapa? Ono. Parah. Enter dan save. Nah ini si Ubu apa nawarin, mau nggak melaporin gitu ya, atau mau nggak pakai Ubu Pro ya, karena kita lagi carry nggak punya duit, skip. Enter. Terus yang penting di sini kalau server install open SSH server. SSH supaya bisa dari komputernya kita bisa masuk ke dalam server gitu aja ya. Jadi SSH kita bisa nge-remote ke server itu, dan waktu nge-remote kita pakai enkripsi jadi aman di spasi. Oke. Dan ini kalau kita mau install macam-macam segala macam silakan di sini. Tapi kalau saya biasanya ini saya skip, saya loncat, nanti server jadi kosong, baru saya install di server. Jadi bisa install lagi sih server, jadi nggak usah bisa sekarang. Bentar dulu. Oh enggak, saya lagi ini ada chat. Ini banyak yang lucu sih. Ini Mosquito biasa dipakai buat IoT. Nextcloud bikin file sharing cloud server kita pakai Gimbal sendiri. Kubernetes buat cloud juga ya. Kubernetes buat Docker segala macam. Jadi itu kuliah cloud sebetulnya. Yang cloud yang ada ya. Kemarin sih bahasnya sih, gue nggak tahu dia Indonesia sampai sini. Ya Kubernetes, Docker segala macam kayak ini. Kalau ini file sharing biasanya, Mosquito buat IoT. Ada PowerShell bisa, ada ya. Punya Microsoft bisa jadi. Ya udah, bawahin. Ntar lihat-lihat aja tuh makhluk apa, baca-baca aja di Google ya. Dan ini udah install. Udah, kalau gitu doang. Install server. Ada pertanyaan? Pertanyaan. Server kayak gini, kalau install komputer kita, desktop nggak beda jauh dari sini juga sih. Kalau saya biasanya kalau udah lagi server sama komputer saya format soalnya install ulang. Cuma data saya kan udah ada backupnya, jadi mana-mana aja sih install ulang gitu ya. Apa? Terus ini ada pertanyaan. Oke, target kita. Jadi ini kan buat eksperimen, buat nyoba. Jadi saya install server kosong dulu. Nanti saya cloning di apa sih? VirtualBox di cloningnya dioprek lagi, misalnya install web server, install apa. Kalau misalnya udah nggak butuh delete, tapi saya punya server kosongnya. Jadi biasanya bikin server kosong dulu. Kalau udah kosong gampang, udah mau yang lain jadi gampang. Gitu. Di sini ada pertanyaan, nggak ada, aman. Iya. Ini tadi kerjaan serius ya maksudnya. Oh ini yang baru datang, udah tahu ada ini ya, lowongan magang. Email, baca di email kalau magang di Astra. Hah? Belum tahu. Ya baca email kan. Ada lowongan magang di Astra, dia maunya bulan depan. Sebetulnya mereka punya kegiatan buat rekrut. Jadi ini ngasih tahu benerannya sih. Jadi mereka sebetulnya pengen rekrut orang. Cuman dia nggak mau langsung rekrut. Jadi caranya suruh magang dulu, kalau bagus terusin jadi pegawai, kalau nggak bagus ya udah selesai magangnya. Jadi dan itu urusannya cyber security, konsekuensinya harus ngerti ini, ngerti cyber security, ngerti jaringan, ngerti cyber security segala macam. Kuliahnya ada semua loh.
gitu. Mereka nggak janji duit, tapi mereka bilang ke saya karena ini posisinya ada di Sudirman, uang transportnya ada, ya, yang dikasih transport juga gaji ya, itu ada uang transportnya. Tapi kalau bagus, berapa bulan, 6 bulan gitu bagus, ya bisa lebih dari transport, gitu. Cuman kalau kayak gitu-gituan harus nyiapin dari sekarang. Begini caranya, harus bikin CV ya, CV. Di CV-nya harus ngasih tahu kita bisa apa aja dan harus didukung sama misalnya sertifikat apa. Kalau paling enak sih punya sertifikat, jadi ngerjain open course keluarin sertifikat kan, nempel sertifikat di situ. Kalau lebih enak lagi webinar jadi pembicara. Webinar ITTS aja. Jadi ITTS webinar dipakai buat dapetin sertifikat. Saya pernah webinar ini. Nah udah, jadi ada sertifikat kuliah tuh, ada sertifikat webinar tuh. Udah, kalau di kampus lain kan nggak ada. Kita menang sebetulnya. Orang yang anak magang jurusan kesehatan kan kemarin ngobrol sama anaknya, jurusan apa? Kesehatan, UI. Kok masuk gini kan? Bingung. Cybersecurity coba kesehatan, terus satu lagi anak UGM. Tapi nggak ngerti gini ya, aslinya UGM-nya itu elektro harus kuat, jadi urusannya listrik PLN. Sama kita kalah sih ini. Cuman pada ini udah selesai belum? Ntar lagi nih. Ini saya, kita sampai jam berapa sih? Jam 10. Hah? Jam 10. Sejam lagi ya? Jam setengah lagi ya. Targetnya kita ini selesai, terus kita akan coba install apa? Web server ya. Web server ada 2 pilihan, ada WordPress, ada Moodle, ada apa gitu ya. Kalau bisa saya install juga apa ya? Email paling. Mail server. Oke. Nih. Lama banget. Parah. Itu ada, jadi ada yang Astra, ada satu lagi kerjaan yang Binar. Kalau Binar beda. Kalau Binar itu dia butuh bantuan buat bikin modul. Kalau Binar itu akademi, jadi kayak apa, training online segala macam. Dia butuh bikin modul buat back-end, front-end, jaringan, cybersecurity, segala modul. Jadi kita jadi kayak asisten dosen. Itu ada duitnya juga. Tapi kita kalau Binar itu kita kerjanya online. Kita nggak ke lokasi dia. Soalnya orang Binar juga nyebar dari Jogja, ada nyebar, orangnya banyak nyebar. Jadi mereka emang kerjanya online. Kalau Astra offline di Sudirman. Lumayan ngerasa sih. Kalau panggil-panggil di sini sih kayak ikan pindang aja, ikan pepes ya. Parah banget. Ini udah, kebawahin di Bruno. Kebawahin, entar. Udah beres ya. Gampang kan? Ada pertanyaan, bikin server. Ini install server doang. Harus bisa loh. Jangan ketawa-ketawa loh, harus bisa kayak gini. Ini apa tulisannya? Belum ya? Jangan dulu, belum ada tulisan. Oh ya udah. Cabut. Ya cabut. Enter. Deh, jalan. Udah cuma gitu doang. Soalnya pakai gini doang sekarang mah. Udah enak ya gitu. Modal 50.000, lumayan sih sekarang harganya 50.000. Dulu masih murah. Deh. Ini jadi kalau saya lagi ngutak-ngatik oprek, ini jadi kayak server kosong referensi. Jadi kalau saya lagi butuh, saya copy ulang, saya cloning. Jadi bukan yang ini dioprek.
Ini yang kosongan buat siap buat dioprek lah. Tapi saya biasanya cloning. Ini udah jadi, ini harusnya udah. Coba cari enter. Masuk Ono. Password. Enter. Nah, ini masuk ya. Udah masuk. Kita matiin servernya. If config coba ini. If config belum ada nih. Sudo spasi su. Enter. Password. Enter. Kita matiin ya. Cara matiin perintahnya. Shutdown. Kalau enggak H ada 2 ya. Shutdown spasi minus H spasi now. Enter. Nah. Jadi mati dia. Satu lagi kalau mau pakai HLT. Nah sekarang yang ini kan saya tulis kosong nih. Oke. Klik kanan. Ada clone nggak clone. Nah, sekarang kita bikin namanya diganti, clone-nya diganti, buang, kosongnya diganti, buang juga. Wah, bener-bener Windows banget ya. Kalau udah biasa pakai ini mau kayak gitu cara. Ya udah nggak pasti. Orang Windows ciri khasnya gitu kan di select gitu. Kalau orang Linux biasa pakai compiler langsung pencet ini del. Ya udah. Kasih nama server apa ya? Kita nyoba install WordPress ya. WordPress aja ya. Dulu di SMK diajarin WordPress nggak ada? Hah? Diajarinnya apa di SMK? Installnya apa? Kagak tahu juga. Ya udah WordPress ya. Pakai D WordPress, pakai D WORD press. Ya oke. Ini address policy klik aja, klik generate new MAC address. Jadi MAC address setiap langkar ada MAC addressnya. Cuman setiap komputer MAC addressnya harus beda supaya dia bisa bedain ini komputer yang mana. Addressnya harus beda. Kalau kita tidak generate new address, konsekuensinya cloningnya pakai address yang sama komputer yang sebelumnya. Akibatnya bisa berbahaya tuh. Oh, klik lagi generate new MAC address. Nah, udah benar. Next. Full clone finish. Jadi kita cloning nggak bisa nih. Oke, udah. Mana dia? Oh, waduh. Padahal ini pakai SSD nih. Oh, cepet. Oke, keren lama. Oke, kita install WordPress, buka browser deh. Buka tab baru. Ini saya udah lama nggak install WordPress. Saya kasih tahu dulu, saya udah lama nggak install WordPress. Kemungkinan catatan saya udah salah. Karena ini WordPress-nya WordPress lama. Jadi kita harus ngupdate catatannya, Ono juga harus diupdate. Enaknya kan gitu ya, ngoprek sambil ngasih kuliah. Udah gitu sambil salah masuk ke Ono Center /wiki udah mana udah ada ya udah klik. Oke, kita yang perlu coba tulis WordPress enter. Oke, kebawahin itu ada install WordPress, naikin ke atas. Nah ini ada ini nih paling dekat sama kita adalah Ubuntu 22.04. Yang saya pakai ini Ubuntu 24.04. Jadi bedanya udah 2 tahun lebih. Jadi 2,5 hampir 3 tahun ya. 2,5 tahun lah kira-kira klik. Jadi kita udah beda 2,5 tahun sama catatannya Ono. Oke. Kalau nggak gini, back dulu. Oke, edit. Oke, ke bawahin. Ke atas. Mana tadi? Ini nah ini boleh lah. Select sampai dulu sana, terus sampai situ ya. Klik kanan copy.
Oke, klik di sini, enter, klik kanan paste. Ya, paste, sip. Oke. Nah sekarang kita ganti ini Ubuntu 24.04. Terus PHP yang baru berapa? Versi berapa? 8 aja, tulis 8 aja ya. Jadi versi udah beda ya. Kalau di 22.04 versinya versi 7, sekarang udah versi 8. Kita akan coba di Ubuntu 24.04. Save, ke bawahin, save changes. Nah ini warnanya merah, berarti belum ada informasi apa-apa. Kalau kita klik, coba klik, kosong ya. Baik lagi, klik yang 22.04. Oke, edit, mouse-nya di ke bawah ke situ, klik, oke, Ctrl A, oke, ke klik kanan, copy, back, kita nyolong, back lagi, klik yang 2404, klik situ, klik kanan, paste. Oke, kita save dulu. Ini masih versi salah ya. Ini kan masih versi 2204. Kita versinya 2404. Ini kondisi salah sih. Jadi kita akan nyoba catatan yang saya punya di sini bakal salah enggak di server yang baru itu. Kalau salah ya kita edit konfigurasinya. Kemungkinan agak mirip, tapi ada beberapa yang salah pasti. Biasanya ada yang salah sih. Oke, kita masuk lagi ke, coba lihat servernya udah jadi belum. Sorry, di itu di VirtualBox salah. Itu ada WordPress di bawah ya, udah jadi ya. Klik kanan, start, normal. Tapi nanti kalau yang beneran kita installnya di komputer yang itu ya, komputer server di belakang. Minggu depan, ini yang pegang siapa? Hah? Arjuna. Ada hadisnya? Nggak ada hadis. Oke. Minggu depan kita nyobain ini. Ini kita bikin servernya, kita bikin di situ. Kita bikin server beneran di situ. Gitu ya? Hah? Enggak. Satu server aja. Cuman harus masukin harddisk. Pakai OB. Enggak ya? Hah? OB nggak sih? Enggak ya? Cuma ini aja ya, ada tempatnya ya. Tempatnya gede. Tempatnya gede sih. Saya bawa harddisk kita. Waduh gede. Ini ada gede ini mah. Oke. Di depan saya bawa harddisk dah. Kita coba. Itu kalau ada harddisknya nyala ya? Nyala ya? Udah pernah coba belum? Belum. Hah? Belum coba? Di atas 3 apa? 3 oh ya? Nyala? Hah? Rokok semua? Yang ini mah kita cobain ini aja ya. Ini harddisknya harus gede ini mah, bukan harddisk laptop ini. Ada kayaknya. Enggak, saya bawa aja buat mainan di ruangan ini. Tapi kalau mau di format lagi nggak apa-apa sih. Jadi pas kuliah aja kita cobain. Kalau mau di format lagi aja nggak apa-apa buat napas. Dah. Nah sekarang kita masuk dulu, enter username. Kita masuk cuma ngecek IP address-nya berapa ya. Enter, dah. Clear layar, tulis clear. Enter.
IP spasi A. Ini agak susah ngelihatnya karena hurufnya kecil A. Bentar. Nah ini susah ngelihatnya. Berapa dulu? Ini dapat ya? 192.168.868. Ya, pada susah ngelihatnya. Jadi pada titik ini kita cuma butuh ID-nya berapa. Sisanya kita masuk dari komputer ini ke dalam server. Oke. Sorry. Ini switch. Iya, switch biasa ada switch. Jadi kita bikin jaringan di sini kan. Minggu depan ya. Kita bikin servernya sama cara bikinnya. Ada USB, ada LAN-nya ada. Hanya 4. Oke. Kita hanya dapat di belakang. Jadi udah ya berarti minggu depan sekalian belajar gimana 4 LAN kita jadiin satu. Jadi bisa 4 LAN kita jadiin satu. Kalau satu LAN kecepatannya 100 Mbps, kalau dapat berarti kita punya kecepatan 400 Mbps. Kencang itu. Biasanya kalau belum pengalaman kita cuma satu LAN satu doang. Kalau ini ada itu 5 ya. Ada 5 LAN kita bisa 500 Mbps. Itu teknik yang dipakai, harus belajar teknik buat gimana nyatuin LAN jadi satu. Tuh, beres. Ini udah berapa tadi? 88 ya. Ini di minimize saja. Dah. Ini minimize juga. Ini X aja. Ini buka tab baru. Oke, digedein. Salah. Gedein deh ini. Klik yang ini nih ya. Plus. Klik lagi. Supaya enak lihatnya doang. Lagi. Udah enak lihatnya ya. Sekarang kita masuk ke server SSH. Pasti mono app 192.168.868. Oh, belum tahu ya. Kalau orang jaringan udah tahu kalau ngomong kayak gitu udah ada titik. 8 enggak. Oke, ntar ya. Are you sure? Yes. Ya. Password. Oke, udah clear layar biar enak lihatnya. Clear. Enter sudoku. Enter password. Ini kalau udah sering luar kepala sih. Perhatiin orang nggak pakai slide, luar kepala semua ngomong. Nah, sekarang kita yang perlu kita kerjain di sini adalah kita harus ngasih tahu ke komputer supaya nanya ke internet. Daftar software yang ada di internet apa aja buat dia. Caranya apt spasi update. Enter. Dia lagi nanya di internet, dari internet dia ngasih tahu saya punya software apa aja. Itu ya, apt update fungsinya cuma itu aja. Oke. Supaya hidupnya enak, ini kebiasaan ono aja sih. Tapi kalau situ nggak mau juga apa-apa sih. Saya kebiasaan kalau ngetik apa pakai ipconfig. Kalau di Windows namanya ipconfig. Tadi makanya IPA doang. Itu juga bisa dipakai, cuman saya nggak biasa aja karena dari dulu kebiasaan ipconfig. Jadi saya akan install satu aplikasi dulu, apt spasi install spasi map minus tools tools ls ya. Sip. Jadi itu supaya ipconfig bisa dipakai. Itu kebiasaan doang sih. Sekarang udah diganti IP A sama mereka pakai IP apa. Cuman saya bisa pakai ipconfig jadi suruh ke situ malas. Deh, kita masuk lagi ke web. Ini ya, WordPress di Ubuntu 2.4 ya. Pakai Apache 2, MariaDB, PHP 8. Turun ke bawah. Sorry, naik ke atas.
bagian untuk dia juga ini ganti 2004 nya diganti jadi 24 naik 2404. Ini sambil ngedit catatan ya. Oke, nah udah naik ke atas lagi. Gua turun pelan-pelan ya, santai. Pelan-pelan. Kalau enggak jangan gitu deh, turunnya gini pakai ini aja. Klik dulu di sini. Klik. Nah, mana tadi mouse-nya? Kursornya mana sih kursor? Mana nggak kelihatan? Oh, di-update. Oke. Update udah nggak kerjain kan? Oke, sekarang bawahnya diambil tuh apt install Apache 2. Ya, ambil. Pakai mouse kalau itu. Pakai mouse ya. Ya terus sampai dulu. Ya, klik kanan copy. Masukin ke sana. Salah. Masukin ke terminal. Klik kanan paste. Kalau ya enter. Nah ini bisa dipaste kalau di sini. Kalau kita langsung ke layarnya VirtualBox nggak bisa paste. Makanya saya caranya kayak gini. Udah gitu ini kan warnanya lebih enak juga. Kalau tadi kan kecil susah dilihat. Ini udah balik lagi ke web. Biarin aja dia bisa. Kita ke bawahin. Itu Apache web servernya ya. Sekarang kita install database. apt install MariaDB. Dari sebelumnya. Ya, dari situ. MariaDB itu database. Pada zaman dulu kala kita pakainya MySQL. Kemudian MySQL dibeli sama Oracle. Akibat dibeli sama Oracle, security-nya lebih susah, segala macam lebih susah. Kita yang orang Linux yang males ngerjain susah-susah, ngopi kan waktu itu masih open source, di copy dikasih nama MariaDB gitu. Jadi MariaDB itu sempalannya MySQL. Jadi tetap ada Oracle ada, MySQL ada, MariaDB ada beberapa lagi yang lain sih. Cuma yang sering dipakai MariaDB. Klik kanan copy, masuk ke terminal, klik kanan paste. Jadi install gitu doang. Ntar. Tapi sambil nunggu kita buktiin dulu ya. Masuk ke atas, masuk ke web lagi. Buka tab baru. 192.168.868. Titik 168.8.68 udah. Kalau di enter keluar Apache-nya sih, coba di enter. Ini keluar ya Apache-nya. Coba dikasih tambahin slash di ujung kanan. Jangan dibuang. Ketik ulang kok. Terus 868 udah. 68 slash WordPress. Bentar. Not found ya, belum ada WordPress-nya karena belum diinstal namanya. Oke, balik lagi ke edit install. Nah ini MariaDB udah diinstal. Sekarang kita kalau ini asumsinya udah selesai ya, kita restart dari etc itu, ambil klik kanan copy, masukin ke sana, clear layar lah biar bagus. Enter, klik kanan paste. Bentar. Wah, mencurigakan. Nggak ada. Wah, kacau ini. Nah ini seru kalau udah kayak gini. Oh, MariaDB sekarang. Anjir, ganti deh. Ya udah, nih ganti. Diedit MariaDB. Oke. Salah kan? Kan diganti. Oke, turun ke bawah lagi. Oke, sekarang kita install PHP. Oke, kita perlu install segini banyak nih sebenarnya. Install ini dulu dah. Enggak, satu line aja.
Enggak. Yang ini yang bawahnya. Ya, klik kanan copy. Ini kemungkinan berubah nih. Yang cara ngisolin bawahnya berubah juga ya. Ya jangan khawatir. Ini bagian dari itu caranya Ono eksperimen tuh gitu. Jadi sambil ngajar, sambil nyoba. Enter. Nah. Oke. Ini PHP-nya doang yang di-install. PHP itu udah diajarin PHP belum sih? Siapa yang bakal ngajarin PHP? Masih nggak diajarin? Nggak ada PHP. Oh Java. Ya PHP nggak bagus sih sebenarnya. Bukan nggak bagus, maksudnya gini, gampang dijebol. Udah pada frustasi sama PHP. Ya balik lagi. Sekarang kita ambil satu line aja. Nih ambil segitu dulu ya. Oke, copy. Soalnya pengen tahu ada masalah nggak. Jadi kita installnya nggak sekaligus semua. Enter aja. Iya biar tahu masalahnya di mana. Oh ini nggak ada masalah nih. Dia ke install nih, nggak masalah apa. Kalau ada masalah dia bilang ini nggak ada. Kalau udah kayak gitu aja jadi kita harus cari alternatifnya gimana. Tapi cara nyarinya tuh ya harus itu nge-hack dikit lah. Masuk lagi ke sana. Nah sekarang kita ngambil 2 kalimat sekaligus. Enggak. Dari sudo yang atas sampai kalimat kedua. Harus diulang sampai kalimat kedua. Ulang. S-nya kurang. Kalau tenang. Nah, mending dari situ lebih gampang lagi. Ya udah, klik kanan copy, masuk ke sana paste. Enter. Nah dia mulai nambahin lagi. Ini nggak ada error nih berarti ya. Ambil lagi berarti 3 kalimat sekarang. Karena ini apa itu soalnya di kalimat pertama. Jadi puasa kita caranya kayak gitu. 3 kalimat sampai sini. Klik kanan copy, masuk ke sana. Oke, dia lagi install, biarin. Ini PHP baru banget ini install ya. Ini PHP-nya PHP baru ya. 83 kalau misalnya ya, kayaknya 83 yang install ya. Oh 83 benar tuh. PHP 83. Dan saya nggak tahu apakah si WordPress-nya bisa di 83. Kalau nggak bisa, ya eksperimen gagal. Itu aja. Namanya juga usaha kan. Jadi sebelum ngerjain kerjaan dari orang yang mau ngasih duit, kita eksperimen dulu di komputer sendiri. Biasanya seperti itu. Nanti kalau udah jadi, baru kita implementasi di tempat yang ngasih duit. Supaya murah, eksperimennya pakai VirtualBox. Di tempat yang ngasih duit pakai komputer beneran. Gitu. Iya, lama juga ya. Hah? Kenapa? Mana? Malas banget ya. Itu tuh kalau ngajar di situ dari pagi sampai sore soalnya. Itu ngajar S2. Itu bukan S1. Materinya sama persis sama yang di sini. Orang-orang yang pada itu kebanyakan peserta S2-nya itu kalau mereka tuh kebanyakan perwira polisi, perwira mana, kayak gitu-gitu. Jadi mereka butuh apa sih gelar S2. Cuman kan malas ya. Kalau ngajar perwira kan malas ya. Mendingan ngajar mahasiswa bener kayak gini kan. Kalau perwira maunya dapat gelarnya doang, ilmunya kagak penting. Deh, ambil lagi.
Kita ambil semuanya dah dari saya bawa sini dah. Ya. Nah, klik kanan copy, masuk ke sana, klik kanan paste. Enter. Nggak ada error sih. Jadi seluruh PHP oke, bisa diinstal, masuk lagi ke sana, ke bawahin. Nah ini lumayan ngedit yang ini. Di sini saya contohnya pakai VI. Kalau belum biasa pakai VI, diganti VI-nya sama Nano. Bedanya apa? Hah? Penjara. Hah? Iya emang sih. Jadi VI nggak manusiawi itu. Kalau Nano kayak pernah pakai notepad kan? Nano tuh kayak notepad lah, kira-kira gampang makainya. Kalau VI, kalau nggak biasa, stres pasti. Oke, kita ke bawah. Ini bakal kita edit. Oke, ke bawahin. Ini kan tinggal di start doang. Nah, sekarang kita harus download nih. Kita cek dulu di wordpress.org. Coba ke atas. wordpress.org. Enter. Wah, hari saya tinggal satu ini. Udah 3 bentar lagi mati gue. Coba get WordPress. WordPress 662 ya. Bentar, jangan di download. Ini tutup dulu. Coba edit installation. Ini WordPress-nya. Oh, bentuknya latest zip. Coba ke bawah ini. Sudah lama nggak install WordPress. Klik aja dulu. Oh, dia latest start geser. Ya udah. Kalau ini klik kanan apa di sini? Klik kanan. Copy link address. Masukin notepad. Klik yang ini. Tulis gedit. G. Ini nih ada. Klik kanan paste. Klik kanan paste. Oh, latest. Oke. Sama berarti. Saya nggak tahu dia ininya sama apa enggak. Sama ya masih ya. Latest kan. Coba klik. Coba di wiki. Wikinya apa? Wget latest. Tapi tak geser saya. Bukan zip. Oke, ini ada beda. Coba. Oh, tapi nggak apa-apa lah, biarin aja. Kita cobain tangan geser ya, percobaan. Oke, naikin ke atas. Kita udah sampai titik yang sini udah beres ya. Sekarang kita harus ngerubah PHP ininya. Oke. Ambil tapi diganti. Saya aja deh yang dia ini. Kasihan soalnya. Soalnya kalau pakai VI lebih enak buat nyari apa segala macam, lebih enak sih. Klik kanan copy. Mau coba Nano dulu lah biar kelihatan namanya Nano seperti apa. Nano ya. Salah. Nano. Kebiasaan pakai dia. Oh, salah. Ini 3 soalnya. Ya. Ini harus diedit ini. Ini udah bukan 81, 83. Oke, berubah ya. Terus kita harus cari kata-kata upload max. Pusing kalau nyari. Nyari gimana caranya? Hah? Control W. Upload max. Tadi berapa dia? 100. Apalagi? Post max. Control W. Post max.
berapa? 48 ya. Ctrl W apa lagi? Memory limit. Berapa tadi? 512 ya. Max exact 600 ya. Berapa 600 ya? Berapa? Max input var 3000 times 1000 ya. Apa tadi max input? Eh, 3000. Terus time-nya 1000 ada di atas. Udah ya. Kalau udah selesai Ctrl X. Yes. Bentar. Dah. Gampang ya. Tapi kalau itu mas, tadi saya ambil pakai VI di sini. Kacau bener. Deh, ini udah beres sampai sini. So, lanjut. Deh. Ini diloncat semua, kita pindah download ini. Jadi CD sampai yang kedua ini aja. Bisa ambil nggak ini. Oke, ke kanan copy. Paste. Enter. Oke, berhasil ambil ya. Jadi yang diambil target set, nggak masalah. Butuh waktu sekitar 26 detik. Buka tab baru lagi, buka tab, masuk ke web lagi. Kita hajar semua dari bawah. Jadi perhatiin dia akan naruh di folder var www html wordpress. Di kanan copy. Ini kemarin di SMK diajarin nggak gini? Hah? Diajarin. Itu duit yang diajarin tahun. Enter. Deh. Buka lagi. Belum selesai jadwalin. Keluarin. Nah, kita akan copyin WordPress config sampelnya ke WordPress config aja. Oke, udah gitu kita edit nanti. Ini jangan contoh kalau kita operasional beneran ya. Di sini nama database-nya WordPress, nama usernya WordPress, passwordnya WordPress, bisa dihack. Cuma karena ini buat latihan doang, ya pura-pura bego aja. Ya, tapi kalau beneran jangan dicontohin ya, karena hancur ntar. Ini kita copy yang dua kalimat ini aja, CD sampai CP. Klik kanan copy, masuk, paste, enter. Udah, balik lagi ke sana. Nah ini kita ganti pakai nano. Ambil VI-nya jadi nano ya. Kalau enggak pingsan loh pada. Oke, pindahin dia, buang VI-nya dibuang. Mana ke atas. Situ ya, nano. Enter. Nah, bawahin. Terus. Nah, di sini harus ganti terus aja dulu. Stop. Itu kan ada database name here, ada here, ganti semua WordPress. Dari database. Wah ini dikit, ya sip. Ini buang. Udah kayak tukang parkir semua ya. Sana kiri. WordPress. Wah, enak gitu. WordPress.
Wahid. Si Jerry masih di sana nggak sih? Kenapa deh? Anak-anak biasanya. Nah, Anak-anak. kerjaan terlalu banyak. Hah? Apa? Megang atau bikin? Oh megang. Bikin juga. Ya nego tuh kayak gitu. Kalau gajinya 10 tuh apa gajinya kan? Iya udah nego gitu itu harus jadi harus pada belajar nego ya. Jadi kalau yang punya duit biasanya pengennya dengan duit sedikit kerjaan banyak. Itu normal yang punya duit. Kalau punya duit kagak mikir kayak gitu salah dia. Jadi gimana caranya gue ngasih kerjaan sebanyak mungkin, duitnya sedikit mungkin, itu normal. Kita sebagai orang yang ngerjain, nego yang punya duit, supaya kerjaannya sedikit mungkin, gajinya sebanyak mungkin. Jadi itu harus cari seimbangnya di mana. Jangan kalau dikasih gitu terus kabur, mundur, jangan. Gitu aja sih. Beres ya. Tapi intinya gitu ya, ntar ada kalau emang pada serius mau gitu yang ada binar, kalau binar buat bikin modul pelatihan, kalau satu lagi Astra. Itu tadi malam saya dihubungin sama bos-bos Astra semua. Ono minta orang dong, nah, emang gampang lu bikin orangnya banyak, kerjanya cengkeh kayak gini doang semua kan susah sih Ono. Kontrol X keluar. Yes. Y. Enter. Oke, udah masuk lagi ke sana. Ini udah beres kan? Sampai localhost sudah kebawahin. Terus. Nah, kita perlu nge-set SQL-nya nih sekarang. Kebawahin. Nah, ini kita masuk sini nih, ambil. Panggilannya nggak usah. Dari itu sampai PP. Nah ini ya kontrol paste. Hah? Enggak, iya MariaDB kalau waktu restart. Tapi kalau kita masuknya makanya MySQL. Bener ya? Passwordnya 1234566. Kita coba enter. Dah masuk nih. Perhatiin dianya tulisan MariaDB kan? Padahal kita nyebutnya MySQL. Jadi kayak gini harus ngerti sejarah sih, sebenarnya ada sejarahnya semua. Itu. Sekarang kita naik ke atas, masuk ke web lagi, ke bawahin. Stop. Oh, jangan kerjain yang ini. Bentar. Oh, kerjain yang ini, kerjain yang bawah. Oke, stop. Oke. Di sini ada set password for root localhost password 1234566. Oke, udah gitu create database. Jadi buat database namanya WordPress. Terus grant all, grant itu kasih izin untuk semua jenis kegiatan, mau delete, mau update, mau apa segala macam, untuk user root ke database WordPress. Grant all lagi untuk user WordPress ke database WordPress dengan password WordPress. Grant all lagi password database user WordPress ke WordPress itu WordPress. Jangan kerjain seperti ini kalau kita taruh di internet. Harus diganti passwordnya, harus diganti nama database-nya. Pokoknya jangan ada kata WordPress-nya. Cuma ini kan biar nginget di kepalanya gampang. Oke, ambil dari set sampai exit. Klik kanan copy, pakai doa nih. Mudah-mudahan benar. Udah baca bismillah tadi? Udah. Enter. Ada error dikit nih. Oh, can find mentioning root, nggak apa-apa. Jadi root nggak ada tadi. Jadi user rootnya nggak ada, ya udah nasib deh. Tapi yang penting ini user WordPress, database WordPress, password WordPress aman. Oke, berarti, nah ini waktu di SMK
biasanya diajarinnya pakai PHP MyAdmin ini, konfigurasi seperti ini. Oke, akibatnya gampang dihack kalau pakai PHP MyAdmin. Kalau ini kita konfigurasinya pakai command line, jadi nggak lebih susah dihacknya. Hackernya kan kalau udah masuk sini harus nge-hack dulu kan. Kalau PHP MyAdmin itu bisa dilihat lewat web langsung. Jadi hackernya bisa ngelihat langsung pakai web aja kelihatan. Kalau ini hackernya harus bisa masuk ke dalam mesin dulu baru bisa ngelihat. Nah biasanya di SMK kadang-kadang dosen juga sebagian ngajarnya pakai PHP MyAdmin karena mau gampang aja ngajarinnya. Akibatnya waktu si mahasiswa ngerjain kerjaan dari perusahaan apa segala macam pakainya PHP MyAdmin. Akibatnya perusahaan tadi dihack. Gitu. Ada saya. Ini parah nih, sebagian guru-guru dosen-dosen parah sih. Karena bukan orang lapangan, nggak pernah ngerasain dihack. Saya udah beberapa kali ngerasain dihack sih. Server pernah jebol, sampai nangis-nangis. Tapi data belum pernah sampai hilang. Karena kita cukup rada hati-hati dikit lah. Kebawahin. Oh ini udah MariaDB di sini ya. Oke, restart Apache sama MariaDB-nya. Enter. Oke, dua-duanya udah restart. Masuk lagi ke web. Kebawahin. Nah, kita masuk ke HTTP IP address /WordPress. Yang tadi kan gagal not found nih. Klik not found yang di atas. Oke, reload. Udah, nih keluar. Udah susah kasih nama apa aja. Site title. Oh, Control plus ya dari Control plus. Lagi. Ya. Kasih nama. Judul situsnya apa? Judul webnya apa? Kasih nama dulu boleh. Oh, no sih. Nanti. Parah. Ya udah tes. Parah lu. Username. Nah, username itu username kita buat login ya. Masukin username-nya apa? Oh no. Ya udah, passwordnya dimasukin. Nah, ini dia nggak ngasih saran password sebetulnya. Cuman kan horor nih. Ya udah, buang dulu lah. Ganti passwordnya. Ya udah. Udah saya confirm username password, confirm. Ya udah, email. Ini mah sembarangan aja lah, ini bohongan aja lah. Emailnya masukin. Oh no. Ini email. Emailnya ono Indonet ID, ono ITS juga boleh lah. ITS ACD. Udah. Bisa klik enggak? Klik. Deh. Oke. Close. Coba login. Ono. Passwordnya 1 2 3 4 gimana? Login. Sip. Ini WordPress ya. WordPress kayak apa sih, web buat ya website aja sih. Jadi kita bisa masukin berita apa segala macam situ. Oke. Kalau buat perusahaan kalau pengen punya dari internet yang paling blow on WordPress, salah satu yang blow on. Cuman blow on bukan jelek, dia bagus juga sih. Oke, maksudnya oke lah, tampilannya oke. Nah ini yang kita lihat ini dashboard, bukan WordPress-nya langsung. Kalau kita pengen lihat WordPress-nya langsung itu ada W di sebelah kiri atas, klik kanan, link new tab, taruh di new tab aja. Nah kita buat new tab. Nah ini WordPress-nya tampilannya kayak gini sih. Sekarang kita bikin satu posting lah ya. Klik add new post ya itu. Next. Tutup. Kasih judul tulisannya apa, serah. Tes dulu. Terserah ya udah terserah. Bukan tes yang penting. Kasih kata-kata apa aja deh.
Kalau mau gombal mah cari di Google kata-kata yang lucu-lucu, taruh aja udah. ChatGPT aja. Ya, ChatGPT. Boleh. Apa? Oh, kata-kata hari. Hari ini. Ya udah ambil kopi. Mana tadi? Ya paste di situ. Jadi kita sekarang kalau bikin web enak, nggak cocok di web. Udah sekarang kita publish. Udah jadi. Udah belum? Udah ya? Oke, sekarang lihat di webnya lagi sebelah. Bukan, mana tadi? Bukan dashboard. Hah? Mana? Oh ini. Oh itu mah langsung ke kata-kata itu ya? Ya udah tahu. Coba. Oh, buka tab baru lagi aja. Bentar. Deh. Kita bisa masuk ke WordPress-nya lagi, klik WordPress. Klik tes, klik home yang diklik. Wah ini harusnya ada kata-kata hari ini mana? Kok nggak ada di sini? Kok nggak ada? Oh tuh dia. Terserah, tuh ada. Beres ya? Ya beres. Itu doang. Jadi kalau kita punya pengen muncul di internet supaya eksis, bisa pakai gini sebagai perusahaan. Cuma tetap kita butuh media sosial sih, buat komunikasi dua arah, media sosial, komunikasi satu arahnya lewat kayak gini. Nah ilmu seperti ini orang-orang komunikasi nggak punya. Kan ada fakultas komunikasi itu. Komunikasi dia ilmunya bagaimana kita berkomunikasi lewat koran, lewat radio, lewat televisi, lewat internet. Dosennya juga nggak biasa, nggak menguasai. Akibatnya yang terjadi, anaknya Ono lulusan jurusan komunikasi, sekarang kuliah lagi S2 IT. Soalnya di S1-nya ternyata parah banget. Jadi mendingan kuliah IT. Soalnya dia rada nyesel kemarin. Dia ngomong ke bapaknya kan, aku mau kuliah IT dong. Emang kenapa? Gaji editor video di Metro TV cuma segitu, nggak naik-naik. Oh udah, terus mau kuliah lagi. Apa IT? S1. Oh sama saya S1, S2 aja jauh. Terus aku kan nggak punya background IT. Nggak apa-apa lah, pasti bisa ntar. Ketemu bapaknya mau kacau lah. Jadi banyak yang nyesel. Ini tadi pagi ketemu satpam di perumahan kan. Sono bisa cari kerjaan buat anak saya. Emang kenapa? Anak saya jurusan ekonomi, cari kerjaan susah. Yang ada di gua IT, kalau mau IT magang gitu. Udah pada nangis tuh jurusan lain. Nyari kerjaan susah. Kalau IT kita udah sampai orang nyari orang di sini, sampai orang nggak bisa. Jadi serius tapi tolong dikerjain ini ya. Kalau bisa ini nih, kuliah cyber security dikerjain, dapetin nilai bagus, masukin ke CV buat magang. Itu kan di open course ada tuh, kerjain, dapat nilai berapa, masukin ke CV. Hah? Oh dia udah dapet, dia udah nggak usah kuliah dia mah. Dia mah udah nggak butuh magang, orang nggak butuh duit dia mah. Oh nggak gitu juga. Oh udah naruh juga. Udah beres. Nah sekarang ada waktu berapa menit? 30 menit lagi ya. Kita nyoba yang ngaco lagi ya. Mau bikin apa? Sebut. Misal apa? Kita coba email ya. Udah kirim email belum? Sering email. Pernah bikin mail server belum? Oh belum. Oh nggak ada basic. Iya makanya harus kuliah IT kan.
Jangan kayak anaknya Ono nyesel. Kebawahin. Kebawahin ini di save dulu. Ini kan udah kita edit capek-capek nih harus di save. Bawa. Save dulu. Edit capek ini. Oke. Masuk ke kuliah kita, mana kuliah kita teh? Mana? Open. Iya, course. Oke. Kita barusan ngerjain yang ini sih sebenarnya. Jadi minggu lalu kita kan rutin segala macam ya. Kita barusan yang ini. Berarti saya loncat ya? Sengaja diloncat. Soalnya kalau kita ngurut pasti pada tidur. Pasti malas dengerin. Ini pasti malas ya. Oh kalau enggak DNS ya? DNS ya. Soalnya DNS itu gini. DNS itu penting banget dan di kebanyakan sebagian besar orang-orang IT, orang-orang internet pada nggak ngerti DNS. Jadi masalah. Jadi DNS kan supaya kita punya domain ya, apa.id segala macam kan. Kita punya domain. Domain itu bentuknya harus kayak tabel. Apa.id, IP-nya berapa? Bentuknya kayak tabel, kayak address book sih sebenarnya gitu. Tapi bedanya kalau di internet address booknya itu terstruktur. Kalau di HP address booknya kan senang jidat yang pegang HP. Namanya bisa senaknya, bisa yang, bisa gitu kan, ya, beb, gitu kan, namanya bisa kayak gitu banget kan nggak bisa, beb, IP-nya 192 kan nggak bisa, harus IP benar. Nah sekarang kita akan coba bikin DNS ya, tapi kita langsung praktek. Oke, kita baru lagi aja masuk ke wiki lebih gampang. Ini tesnya tutup dulu. Tutup ini tutup tuh dashboard tutup ini install ya installnya diganti sama bin ini enggak search bin BIN. Oke. Ini yang dibikin Berkeley ya. Tahu Berkeley ada di mana nggak? Tahu. Ada di situ ya. Ini orang-orang gilanya internet ada di situ Berkeley. Pada zaman dulu kala. Kita akan install. Fungsinya buat DNS server ya. Pakai install ini masuk ke terminal. Clear aja ya. Hah? Clear. Clear aja biar bersih. Di kanan masuk. Bentar. Ya, enter dulu nggak apa-apa. Oke, naik ke atas, masuk ke lagi, ke bawahin. Oh itu ada install untuk 2.8 ke bawah. Ya. Ini kalau mau yang lebih lengkap ya, ulang lagi aja sampai detail. Update-nya nggak usah. Update-nya nggak usah. Kanan copy, masuk terminal ya, masuk. Bentar, sih. Jadi kita udah install software buat DNS-nya. Terus masuk lagi. Oke, ini lumayan. Enaknya running dari mana? Kalau nggak sebelum masuk sini, masuk ke terminal aja dulu. Clear layar boleh. Kita ngecek DNS ya. Cara ngecek DNS pakai dik. Kalau di Windows pakai NS lookup. Coba pakai NS lookup dulu. Kalau NS lookup ada di Windows, NS lookup LOO pas jangan pakai sekarang. Nempel. Ini NS lookup ada di Windows juga sih.
Enter spasi misalnya www.google.com. Google.com. Enter. Nah, dia langsung ngasih tahu Google nomornya berapa, Google nomor berapa gitu ya. Dan yang suka. Terus dia ngasih tahu juga Google punya versi 6. Ya, beres. Clear. Kalau yang lebih bagus pakai dig sebenarnya. Dig spasi www.google.com. Google.com. Dan nah, dia langsung kasih tahu pertanyaannya adalah www.google.com adresnya apa. Dia langsung kasih tahu adresnya ini google.com. Oke. Cuman ini adresnya aktivasi Pak. Oke. Clear layar. Panah atas. Sekali lagi di geser ini yaitu spasi A-nya 4 biji. Enter. Nah sekarang dia kasih tahu resonannya berapa. Gitu ya. Terus misalnya clear layar, panah atas lagi, www sampai A buang. Titiknya dibuang dulu. Titik dibuang. Misalnya kalau pernah ngobrol sama pegawai Google, dia emailnya bukan Gmail, emailnya google.com. Kalau pegawai Google ya. Terus kita pengen tahu server mailnya pegawai Google di mana. Ini perintahnya tadi kan A. Kalau mail server MS. Spasi. Ini buat terima emailnya google.com. Terus ya. Oke. Yang menarik mereka makainya versi ini kurang ajar. Jadi kita nggak bisa komunikasi ke orang Google pakai versi ini. Parah nih Google. Gila. Terus tadi kayak gini ketahuan kebijakan si ini ya, kebijakan si perusahaan seperti apa. Coba clear dulu. Panah ke atas lagi. Panah ke atas. Coba MX buang google.com-nya. Buang semua google.com-nya buang. Coba spasi ITTS ACID. ACID. Nah, kelihatan ITTS-nya dikirim ke sini. Versi 4 ya. Kalau tadi kan versi 6. Versi 4. Terus ITTS ada di mana? Coba panah atas. Clear layar. Panah atas. Buang lagi nggak tambah. Ganti MX-nya ganti jadi A. Kalau enggak A aja coba. A1 A ya hanya satu biji. Enter. Nah, ITTS aktivasi tempatnya di sini. Kita bisa ngecek sih pakai whois ID ini siapa? Bisa cek. Kalau nggak salah ini ID punya file mana? Jogja kalau nggak salah. Coba panah atas lagi. A-nya diganti jadi A4 biji. Enter. Oke. Keren. Baru tahu. Ini saya baru tahu. Jadi kita punya versi namanya. Keren. Kemarin belum punya soalnya. Ini baru punya nih. Oke. Kita punya versi 6 ya. Oke juga ya. Gue pikir jelek, ternyata ada bagusnya.
Oke, MX sudah, versi 6 punya, A punya ya. Sekarang kita coba kampus lain. Coba klik buat bandingin aja. Unpam ACD. Coba dik Unpam ACD. A-nya satu dulu, sopan dulu dong. Kasih spasi. Ya, ada ya. Coba A4. Bentar. Nggak punya kan? Coba MX. Hah? Itu nggak punya. Kalau SOA itu nih. SOA itu source of authority. Jadi sumber yang punya otoritas tentang Unpam berapa. Jadi namanya NOC Unpam ACD. NOC itu gilirannya dia. Network Operation Center Unpam ACD. Jadi yang orang-orang pegang jaringan Unpam, emailnya NOC Unpam ACD ini servernya Unpam yang punya kekuasaan di Unpam ini. Kalau SOA kayak gitu. Kita juga bisa lihat SOA-nya ITS itu apa. Coba MX Unpam dulu lah. Kelihatan Unpam apa emailnya Google ya. Kita lihat sama Google ya. ITS punya email sendiri. Coba A4 tadi Unpam nggak punya ya? Belum dicek ya? Nggak punya tadi ya? MX pakai Google, A4-nya nggak punya. Coba kita cari yang lain lah. Di sini yang gede lagi apa sih? Unhan. Oh, dari penasaran sama Unhan itu Unhan tuh keren tuh. Unhan tuh. Oh, pengen ngeliatin kakak lu. Oh, dasar barat gua. Unhan. Ya, bentar. MX dulu lah. Ini kayaknya Unhan bukan Unhan. Coba MX-nya dibuang. Kayaknya bukan Unhan namanya. Bentar doang. Nah, ini ke Pandi soalnya. Pandi yang pegang domain ya, lokasinya di situ tuh di Moda ya. Sebelahnya Ahmad Jaya, Pandi adalah yang pegang seluruh domain Indonesia. Jadi kalau ada domain yang nggak ada, diarahkan di sini. Gitu. Jadi kemungkinan Unhan bukan Unhan. Coba buka browser dulu. Hah? Apa? Idu. Kenapa namanya Idu? Singkatan dari apa? Oh, Indonesian Defense University. Oh, gaya lu, gaya. Lihat, coba kita lihat Idu. Unhan lagi. Coba kita lihat. Idu ganti jadi Idu. Ini buat Idu. Kita punya ya versi 4. Cek versi 6 punya. Enggak. Ini sama. Levelnya nggak kayak itu. Hah? Saya ini mah bukan untuk ngobrol balik. MX. Buang. Bentar. Oh, dia punya, tapi dia beli bayar Microsoft. Ini kan bayar Microsoft nih. Jadi kalau yang tadi Google ya, kalau ini ke Microsoft ya. Kita tes, punya sendiri dong. Lebih sakti. Suka dikek. Biar kita ada ini bandingin sama Kominfo ganti namanya. Oh itu komunikasi tadi. Tapi mungkin masih Kominfo kali ya.
Sekarang coba cari. Hah? Itu Mutia Hafiz itu bekas ini sih pembawa acaranya Metro, dia pembawa acara IT dulunya. Jadi kenal sama kita orang IT, dia kenal banget. Nanti Kominfo ya, Camp Kominfo atau Kominfo? Oh, coba Kominfo dulu, mudah-mudahan bisa. AC-nya diganti jadi GoID. Jadi apa? Geo. Go. MX-nya dibuang dulu deh, MX dibuang dulu. Enter. Jadi punya Ayu versi 4 ya. Cari versi 6-nya. Mereka punya versi 6 sih. Kominfo rada benar di sini. Kita punya versi 6 ya. Cuman kita punya 2, dia punya 1. Jadi kita lebih banyak 1. Nanti ke atas lagi ganti MX. Bentar. Punya. Jadi dia punya mesin sendiri. Nggak lewat Google, nggak lewat Microsoft. Oke. Coba Komdigi udah ada belum? Tadi belum Komdigi. Kan diganti nama Kominfo jadi Komdigi. Bapak Prabowo mengganti nama Senang Jidat, ganti Komdigi. Emang belum ada ya, kasihan. Ya udah. Ya itu resikonya kalau ganti nama tuh bubar semuanya. Ini jadi masalah loh. Ganti nama itu masalah ke semua. Ini jadi bubar semua. Ubah database di Menpan berubah segala macam berubah. Jadi iya, ini sekarang ini pusing nih urusannya. Ganti nama. Udah, beres ya. Jadi kita akan bikin seperti ini. Gitu ya. Oke. Bin udah di install. Naik lagi ke atas. Naik ke wiki, maksudnya wiki. Oke. Kita akan edit di sini. Di edit ini mau dimasukin. Oke, ambil dari sini. Oke, kita copy, masukin ke situ. VI-nya dari mana? Biar editnya enak. Enter. Oke, enter dulu. Lagi gitu. Panah ke atas, panahnya ke atas. Lagi. Oke, ambil ke sana. Ke web. Ini ambil sampai sini. Cuman jaringan kita bukan 190 ya, 8 ya. Atau ambil ke bawah apa sih? Cuman tak seru urusannya. Kalau boleh ya saya bawa sampai ACR saya bawa di kanan kopi. Nah, cuman di sini jaringan 8 ya kita ya. 80 Nah ini harus dilihat ini sama, bisa dilihat ya, ke bawah ini, saya pakai ke bawah ini. Nah ini dance vibration auto ini baru diambil, ini dua ada ini. Yang pertama ini dance vibration auto. Di kopi. Atau kalau gini deh, dari sini sampai ini dilihat ke atas. Ini saya kerjain pakai VI. Susah. Pakai ini mah.
option. Oke. Oh, ini udah ada ya DNS validation auto udah ada ya. Jadi nggak perlu ya. Ini saya buang semua ke bawah. Ini saya buang. Cara ngebuangnya cuma ini aja kalau di sini mencet DD 2 kali. Udah gitu aja. Udah. Udah siap. Deh. Oke. Sekarang lanjut. Nah, di sini yang seru nih. Ini saya kerjain ya. Saya akan bikin domain buat webnya 868 nih. Bentar. Sorry. Bentar. Ini saya kasih nama, jangan Linux Techie, saya kasih nama yang lain aja ya, ITTS misalnya. Nih, kok nggak ada sih? Kok nggak ada sih? Oh alah, ETC bin Andesa. Oke. Jadi harus ada ETC bin dulu, baru saya ambil ini. Nah, ini benar nih ada. Sekarang saya akan bikin domain supaya komputer ini dikenalin pakai nama. Jadi cara bikin domain cuma gini aja nih. Ambil satu, yang ini, klik kanan copy. Oke. Misalnya kita kasih nama ini ya, kuliah.itts.ac.id, namanya itu ya. Terus saya kasih nama gini, saya kasih nama ini aja ya, kuliah itts.ac.id apa db. Itu suka-suka sih namanya, bebas sih. Cuman saya kasih nama supaya tahu ini buat domain kuliah AC, itts.ac.id, kira-kira kayak gitu aja ya. Dan tipenya master. Master adalah artinya dia yang file yang punya otoritas untuk domain tadi. Oke, saya save. Dah. Sekarang ini kalau ada orang pengen nyari kebalik itu artinya gini. Kalau IP sekian, nama domainnya apa? Kan kita tadi nanya www Google nomornya berapa? Kalau kita pengen balik nomor sekian, namanya apa? Ini kita bisa isi yang ini. Jadi buat yang ini yang ini buat reverse kebalik. Kalau yang tadi forward, gitu ya. Dah, tapi yang reverse-nya nggak akan saya isi. Sekarang saya akan copy dulu, copy DB lokal, dikopiin ke sini, DB lokal. Saya copyin DB lokal, dikopiin ke kuliah. Kok nggak ada? Tadi kuliah gue taruh mana ya? Oh belum ada ya? Oh belum. Copy DB lokal ke, kalau nggak sih saya ganti nama ya, DB kuliah.itts.ac.id gitu ya. Berarti harus edit dulu nih, name di lokal. Ini saya ganti DB-nya di depan supaya ikutin standarnya cara nulisnya dia, DB di depan gitu ya. Udah. Sekarang saya copy DB kuliah nih. Oke. Ini yang pertama adalah SOA-nya, Source of Authority. Saya kasih nama yang punya otoritas tentang domain ini, namanya kuliah itts.ac.id titik. Jadi domain ujung belakangnya titik, sebenarnya ada titiknya, cuma seringkali nggak ada tulis.
Terus email yang penanggung jawabnya siapa? Bisa dari sini. Penanggung jawabnya namanya ono titik indo.net.id. Harusnya ono@indo.net.id. Cuman karena dia nggak kenal huruf si binnya itu di program nggak usah kenalin jadi kasih titik aja. Kita tahu yang pertama adalah nama mesin yang bertanggung jawab, terus di belakangnya adalah ini. Oke. Bentar. Ini salah. Jadi ini salah. Oh bener lah, udah. Jadi domainnya tempat dia domain yang dipertanggungjawabkan sama dia, domainnya bukan ITTS ACD ya. Domainnya adalah kuliah ITTS ACD. Nanti di bawah di belakang kuliah bisa kita bikin domain lagi, misalnya bem.kuliah, terus misalnya kelas jaringan.kuliah. Jadi ITTS punya domain sendiri, kuliah punya domain sendiri. Tuh, ini domainnya beda sebenarnya. Beda domain sih sebenarnya kategorinya. Ya, coba kita edit lagi DB kuliah. Ini udah beres ya, yang pertama udah. Sekarang nomor seri. Fungsinya apa nomor seri? Nomor seri ini fungsinya kalau kita ngerubah DNS di internet bisa ngecek ke diri dia sendiri. Ini yang saya punya informasi nomor seri yang mana. Kalau misalnya nomor seri yang saya lebih tinggi, dia lebih rendah, dia akan ambil informasi DNS yang baru. Kalau ternyata nomor seri saya sama nomor seri yang ada di DNS sama, dia nggak akan ambil. Konsekuensinya nomor seri saya biasanya nggak 1, 2, 3. Nomor seri yang saya pakai biasanya ini nih. 2024, sekarang teh bulan berapa? 10/24/01 misalnya. Jadi saya punya kebiasaan nomor serinya bukan ini ya. Iyalah. Dah. Nomor serinya kayak gini. Jadi tanggal yang saya jadi nomor seri tanggal. Supaya saya bisa ngecek sendiri ini terakhir saya update kapan. Ini biasa doang. Sekarang yang jadi name servernya bukan localhost. Name servernya adalah mesin namanya kuliah.itts.ac.id titik. Gitu ya. Terus addressnya adalah 192.168.868 gitu. Kalau nggak ada IP versi 6-nya, ini kita bisa kasih ini. Udah. Ini kalau nggak ada versi, ini kan nggak ada versi 6 ya. Jadi kayak gitu doang. Udah, sementara kayak gitu. Sekarang saya restart. Ini udah. Ini saya restart nih. Ini saya restart. Jadi yang atas tuh lihat statusnya, terus restart tuh enable. Oke. Ini ada 4 perintah sih sebenarnya, bukan 1 perintah. Saya kerjain ini semua. Oke. Kalau kita lihat dari atas, yang kejadiannya adalah kita start enable artinya apa? Kalau dia komputernya mati nyala lagi, dia langsung nyala otomatis. Kalau enable, kalau start dia jalani dari mati, kondisi mati dia jalani. Udah gitu kita bisa lihat statusnya dia kondisinya aktif sekarang, running beres. Terus namanya bukan bin, nama aplikasinya bukan bin yang dijalanin, namanya name D. Name itu nama, D demon itu setan. Kenapa dikasih nama setan? Karena dia jalan di balik layar, nggak kelihatan. Kalau bukan setan ada di depan layar kelihatan. Kalau setan di balik layar nggak kelihatan. Beres ya. Kalau kita lihat PSAX, name D-nya mana nih dia ini name D. Jalan. Oke. Sekarang saya rubah di sini. Ini di komputernya Ono nih.
etc resolve. Ini di komputer user ya, bukan di server ya. Ini lagi pakai komputer user. Coba dulu di sini ya, ping kuliah ITTS ACID. Nggak ada kan? Kalau ping ITTS ACID ada dia, cuma nggak bisa di ping. Oh, bisa di ping. Sekarang saya akan ping kuliah nggak ada. Sekarang saya akan rubah ini. Saya rubah name servernya ke 192.168.868. Oke. Coba ping kuliah ITTS ACD. Kagak mau jalan. Kagak mau jalan. Ya beres. Coba harus gini dulu sih. Dik kuliah ITTS ACID. Oh, belum saya restart ya. Udah ya. Dik kuliah.itts.ac.id at 192.168.868. Oh, DNS-nya nggak beres jalannya. Kalau beres jalannya di time out dia. Name di restart. Oh, jalan. Ini jalan ya. Coba kita lihat dari sini. Clear layar. Hidup. Terus ya. Coba kita nge-web. kuliah.itts.ac.id, enter, masuk. Coba kita ganti di sininya, tambahin WordPress, gitu kan? Enter, masuk. Coba kita lihat tadi tulisnya apa sih? Paling bawah tadi. Bukan tes sih. Terserah. Coba kita lihat terserah. Selamat pagi, hari ini adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih maju, perbaiki yang kemarin dan raih apa yang kita impikan. Tetap semangat, pantang menyerah. Selalu ingat bahwa setiap langkah kecil mendekatkan kita pada tujuan yang besar. Semoga hari ini penuh energi positif dan keberhasilan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.